Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin membahas topik mengenai kepemilikan perusahaan dan operasinya atau Business Ownership and Operation. Dan saya sebagai Rayoni Ratuyarnandi dan rekan saya Perlindungan akan membahas mengenai yang pertama yaitu Types of Business Ownership atau jenis-jenis kepemilikan bisnis. Nah, jenis-jenis kepemilikan bisnis nanti akan terbagi dari 3. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan membahas mengenai seorang mahasiswa, kita harus perlu memiliki jiwa entrepreneur karena nggak selamanya lapangan pekerjaan itu terbuka luas. Nah, jadi kita harus bisa jadi be your own boss. Maksudnya kita harus punya jiwa entrepreneur kita sendiri. Kita harus bisa buka usaha kita sendiri. Walaupun usahanya kecil, setidaknya usaha yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri. Nah, dalam proyek ini kita akan disuruh berpikir how to start, bagaimana memulai your own business, memulai bisnis yang kamu inginkan. Dan you will also find out dan juga menemukan lebih banyak cara apa saja yang dilakukan entrepreneurs do. Dan learn where to go get help on the end to success. Dan belajar di mana kita bisa menemukan jalan menuju kesuksesan tersebut. Nah, kita masuk ke type of business, yaitu sole partnership, the corporation, dan yang satu lagi adalah LLC. Nah, yang pertama sole partnership atau perseorangan akan dijelaskan oleh rekan saya, Perlindungan. Kepada Perlindungan dipersilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kepemilikan tunggal. Kata kepemilikan tunggal, kata tunggal memiliki arti satu. Oleh karena itu, kepemilikan tunggal memiliki arti bisnis yang dilakukan atau yang dimiliki oleh satu orang. Kepemilikan tunggal merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang paling tua dan paling umum. Saat ini, ada sekitar 75% di Amerika Serikat itu diatur sebagai kepemilikan tunggal. Dengan kata lain, kepemilikan tunggal merupakan tulang punggung bagi bisnis di Amerika Serikat. Saya ambil contoh dari kepemilikan tunggal. Misalkan, Debbie mengimpikan menjadi seorang penjual kue. Saat ia sukses, ia membuat toko, dan toko tersebut ia ubah namanya menjadi Toko Debbie. Baiklah, keuntungan yang kita dapatkan saat kita menjalankan bisnis kepemilikan tunggal. Yang pertama ada pengaturan yang mudah. Kepemilikan tunggal merupakan organisasi bisnis yang paling mudah didirikan. Meskipun saat mendirikannya, kita diharuskan menyiapkan dokumen-dokumen. Namun, dokumen-dokumen tersebut dapat didirikan atau dapat disiapkan dengan mudah. Memulai kepemilikan tunggal memang butuh usaha dan tenaga, tetapi karena biaya yang diperlukan relatif rendah, jadi kita dapat memulainya dengan sangat mudah. Yang kedua, perizinan. Perizinan yang kita dapatkan bukan hanya izin dari pemerintah lokal atau pemerintah negara saja. Kita mungkin juga perlu mendapatkan nomor pajak dan diharuskan untuk membayar pajak tersebut. Yang ketiga, nama bisnis. Jika saat mendirikan bisnis kita berencana membuat nama tersebut tidak dengan nama kita dapat mengajukan permohonan sertifikat melakukan bisnis dengan nama yang kita asumsikan atau dengan nama yang kita inginkan. Yang keempat, para karyawan. Para karyawan diharuskan memiliki nomor yang diberi oleh pihak internal. Nah, nomor tersebut digunakan untuk tujuan pajak karyawan. Yang kelima adalah total control. Sebagai pemilik tunggal, kita dapat menjalankan bisnis sepenuhnya. Dengan kata lain, kita dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Semua keputusan berada di tangan kita. Yang keenam adalah keuntungan bagi pemilik. Bisnis ini tidak membayarkan pajak penghasilan sebagai perusahaan. Kita sebagai pemilik harus menyatakan keuntungan bisnis pada pengembalian pajak penghasilan pribadi. Keuntungan lainnya adalah kita tidak perlu melengkapi atau mengajukan banyak-banyak formulir dalam laporan kepada pemerintah. Nah, di antara keuntungan-keuntungan tersebut, kita memiliki kerugian. Yang pertama adalah kerugian modal terbatas. Artinya, modal yang kita miliki hanya uang kita sendiri, dan kita juga dapat meminjam uang kepada orang lain. Namun, kita tidak dapat dibantu oleh orang lain yang berupa perusahaan atau toko. Yang kedua adalah kewajiban yang tidak terbatas.
atau tanggung jawab yang tidak terbatas. Di sini adalah situasi di mana pemilik bertanggung jawab atas segalanya dalam membayar hutang. Dalam kata lain, apabila kita tidak mampu membayar hutang-hutang kita, ya bisa saja berupa usaha kita ditarik atau rumah, mobil, dan sebagainya. Yang ketiga ada sumber daya manusia yang terbatas. Di sini, dalam sumber daya manusia yang terbatas, kita tidak dapat bergantung kepada orang lain. Karena kebanyakan orang lain itu memiliki pengetahuan dan bakatnya yang terbatas. Jadi kita harus pandai dalam memilih para karyawan kita. Makanya dikatakan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, yang terakhir adalah hidup terbatas. Maksudnya adalah bisnis tergantung kepada pemilik bisnis tersebut. Artinya, kapanpun kita ingin berhenti dalam melakukan bisnis tersebut, kita dapat berhenti dan kita dapat melanjutkannya. Oleh karena itu dikatakan hidup yang terbatas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Baik, terima kasih kepada Perlindungan yang telah menjelaskan mengenai dissolved partnership. Nah, selanjutnya kita masuk ke the partnership atau bisa dikatakan sebagai PT, kemitraan, atau perseroan. Nah, partnership ini adalah bisnis yang dimiliki 2 orang atau lebih, 2 or more person. Nah, anggotanya nanti ada yang sebagai CEO owners. Maksudnya di sini dia secara sukarela mengoperasikan secara langsung bisnisnya tersebut demi keuntungan. Nah, ketika perseroan ini terbentuk, para anggota tersebut harus menandatangani persetujuan resminya atau special legal agreement, di mana persetujuan partnership ini ditulis dalam bentuk dokumen yang di mana nanti di sana ada bagaimana cara perseroan ini dijalankan atau diorganisasikan. The agreement includes the following basic information. Maksudnya, persetujuan ini nanti termasuk informasi-informasi dasar yang terdiri dari names of the partners, nama-nama anggotanya, lalu name of the nature of the business, itu nama dari bisnis yang akan dibentuknya, amount of investment by each partner, itu jumlah investasi yang dilakukan oleh setiap anggotanya, dan that is rights and responsibility of each partner, itu maksudnya nanti ada setiap anggotanya itu tanggung jawabnya gitu. Lalu prosedur for sharing profit and losses itu maksudnya adalah prosedur nanti kalau misalnya dapat keuntungan bagaimana cara membagikannya dan juga kerugiannya. Will be divided when and if the partnership is dissolved. Bagaimana harta kekayaan itu nanti dibagikan ketika PT tersebut dibubarkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bentuk partnership pada tahun 1876. Itu ada pembuat es balok namanya Abraham Mandelstam, itu memulai partnershipnya dengan seorang penjual buah, tukang buah namanya Joseph Campbell. Mereka tuh mendirikan partnershipnya tuh kecil-kecilan dulu sehingga mereka tumbuh menjadi koperasi sekarang. Nah, namanya itu The Campbell Soup Company. Lalu contoh yang lainnya secara nyata bisa kita lihat PT KAI. Itu tuh salah satu the partnership milik the government, punya pemerintah gitu. Nah, selanjutnya adalah the partnership ini terdiri dari general partners and limited partners. General partner ini maksudnya adalah anggotanya yang aktif gitu. Dia yang aktif, dia yang punya kuasa untuk membuat keputusan dalam bisnis tersebut, mengambil aksinya dalam operasi tersebut, dan dia punya kemampuan yang tidak terbatas untuk semua kehilangan kerugian atau utang dari PT tersebut. Jadi setiap partner itu setidaknya punya satu general partner. Berbeda dengan limited partner, dia itu adalah bisnis partner yang nggak terlalu aktif dalam membuat keputusan karena mungkin limited, karena dia limited berarti dia punya kemampuan yang terbatas karena dia cuma menginvestasikan dananya tidak terlalu besar gitu. Maksudnya dia cuma menginvestasikan dananya gitu. Dia nggak ikut secara langsung dalam
dalam bisnis tersebut. Dia cuma menginvestasikan dananya. Nah, selanjutnya beberapa kelebihan dari partnership ini. Yang pertama, easy to set up. Kenapa easy to set up? Karena untuk membentuk PT itu cuma dibutuhkan sebuah some paperwork is required. Maksudnya cuma dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Minimal itu juga cuma dibutuhkan surat izin atau lisens dari tempat PT tersebut akan dibentuk. Misalnya di Padang, berarti otomatis surat untuk izinnya itu minta dari pihak pemerintah Padang. Nah, jadi beberapa tipe dari bisnis ini kamu juga bisa tahu berbagai contoh dari pemerintah selain PT KAI itu sudah sangat banyak sekali gitu. Nah, selanjutnya available capital, maksudnya modalnya itu ada gitu. Jadi setiap individu dalam bisnis PT ini bisa mengkontribusikan uangnya lebih banyak. Jadi dia nggak cuma satu orang aja, jadi karena banyak dia bisa lebih banyak mendistribusikan uangnya karena lebih dari satu orang gitu. Nah, jika misalnya butuh uang cash untuk perbaikan bisnis, itu bisa lebih mudah untuk meningkatkan modalnya karena banyak orang yang bekerja gitu, banyak orang yang ada dalam partnership ini. Kelebihan selanjutnya adalah take total control by partner. Maksudnya dalam PT ini bisnis operasinya ini yang bertanggung jawabnya itu general partnernya yang aktif tadi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi bagaimanapun anggota yang lain juga ikut bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan bisnis tersebut. Kelebihan selanjutnya adalah profit tax onch. Maksudnya seperti sole partnership tadi, PT ini juga tidak dikenakan pajak. Bagaimanapun negara atau tempat PT ini berdiri nggak minta pendapatan pajak, tapi pendapatan pajak itu tapi PT ini dia cuma keuntungannya itu nggak dibayarkan untuk pajak, tapi bagaimana membagikannya ke anggota-anggotanya. Nah, dari setiap anggota tadilah mereka membayar pajaknya secara individual kepada pihak pemerintah. Lalu selanjutnya adalah kekurangan dari partnership. Yang pertama adalah unlimited liability. Maksud unlimited liability ini kemampuannya tidak terbatas. Maksudnya contohnya pas general partner itu yang aktif itu dia punya kekuasaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi ketika PT kehilangan uang atau masalah finansial, setiap anggota CEO ownernya tadi, yang general partner tadi, itu tuh secara pribadi bertanggung jawab atas hutang di bisnis mereka. Jadi dengan kata lain, jika anggota partnershipnya gagal atau punya hutang, bisnisnya nggak bisa ditutupi sama kekayaan perusahaan. Nah, kita yang limited cuma nanamin investasi tadi juga harus ikut bertanggung jawab membayar hutang-hutangnya gitu, pakai harta pribadi sendiri gitu, atau yang disebut dengan own personal assets. Kekurangan selanjutnya adalah disagreement amongst partners. Maksudnya ini karena kita terdiri dari beberapa orang, nah itu ada kemungkinan adanya ketidaksetujuan antara anggota-anggota yang lain gitu. Ketika beberapa orang menjalankan perusahaan ini, mungkin tidak mungkin ya kalau misalnya ada beberapa orang tuh nggak harus selalu setuju dalam keputusan bisnis. Mungkin dengan alasan umum PT itu mengalami kegagalan adalah anggotanya yang tidak serius dalam menghadapi konflik, bagaimana mereka menyelesaikan atau mengoperasikan bisnis mereka gitu. Nah, kelemahan selanjutnya adalah shared profits. Maksudnya ini sekeras apapun, how hard work on your part may be the crucial factor in the success of the business. Maksudnya kerja keras kita itu merupakan bagian salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Nah, kamu nggak harus kamu
Tapi kerja keras kamu itu nggak dinikmati sendiri karena dia PT, jadi harus berbagi keuntungannya dengan yang lain. Bisa dikatakan yang mana keuntungan ini dibagi sesuai dengan persetujuan yang ada di dokumen persetujuan tadi. Nah, selanjutnya kelemahan selanjutnya adalah limited life. Nah, maksud limited life ini sama seperti sole partnership. Jadi PT ini nggak selamanya berjalan terus-menerus karena itu tergantung kemampuan anggota-anggota yang bisa nggak dia menjalankan bisnisnya secara bersama, together. Nah, partnership punya limited life dan bisa saja can end for a number of reasons. Bisa mengakhirinya dengan beberapa alasan. Mungkin a partner dies or decided to retire or withdraw. Bisa saja anggotanya meninggal atau anggotanya mengalami sakit parah gitu. Nah, terus alasan lain, the partners may disagree atau tidak setuju atas keputusan PT-nya. Terus untuk harus nambah anggota kan ribet. Nah, disitulah mengakibatkan punya limited life. Dia nggak harus berjalan lama karena harus ganti anggota, cari anggota lagi, atau bisa saja dibubarkan atau bikin bisnis lagi, otomatis dokumen-dokumennya harus diperbarui lagi. Nah, selanjutnya adalah the corporation. The corporation ini adalah organisasi bisnis yang bergerak sebagai badan hukum, tapi memisahkan individu di mana seolah-olah badan hukum ini memperlakukannya sebagai bisa jadi sole partnership, bisa jadi partnership, dan bisa melakukan apa yang mereka mau, misalnya membeli propertinya sendiri, atau jual perlengkapannya lagi, bayar hutang lah, buat kontrak gitu. Nah, kalau bisa juga ini 20% ada bisnis di dalam koperasi ini. Nah, kelebihan yang pertama yaitu ability to raise capital, kemampuan untuk meningkatkan modal. Kenapa? Keuntungan utamanya ini karena operasi ini mempunyai kemampuan untuk menjual saham dan mendapatkan uang. Jadi kalau misalnya dia mau punya tujuan tertentu, meningkatkan uangnya atau menambah dana, mereka cuma tinggal jual saham mereka gitu. Jika jumlahnya besar, modalnya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, mungkin perusahaan itu memulainya lebih ke koperasi daripada sebagai partnership. Selanjutnya adalah limited ability. Beda sama sole sama partner, kalau ini dia punya kemampuan yang terbatas. Kenapa? Karena maksudnya kelebihan yang lain itu adalah para pemegang saham, pemilik, itu mereka punya kemampuan. Maksudnya, jika koperasi punya hutang atau masalah finansial, pemilik nggak bayar pakai duit personally gitu. Dia cuma tinggal jual investmentnya atau dananya. Dari dananya itulah mereka bisa harga dari saham mereka, nggak perlu pakai duit pribadi kayak tadi. Nah, kelebihan selanjutnya continue life, bisa lebih lama gitu. Nah, kenapa? Karena incorporation, a chain of owners does not end the legal operation of the business. Jadi kalau misalnya pemiliknya nukar, anggotanya juga ganti, itu nggak mengakibatkan bisnisnya berhenti karena di sana yang terpenting ada stockholdernya, pemilik sahamnya. Itulah yang terpenting. Jadi mereka bisa meningkatkan sahamnya atau meninggalkan sahamnya. Itulah yang sangat berpengaruh terhadap koperasi. Nah, selanjutnya separation of ownership and management. Terpisahnya antara pemilik dan manajemen. Maksudnya di sini dalam koperasi ini ownernya nggak secara langsung turun tangan untuk menjalankan bisnisnya. Mereka hired the corporation officer and professional manager untuk membuat keputusan-keputusan sehari-hari dalam menjalankan bisnisnya. Lalu kita masuk ke dalam kelemahan dari koperasi ini, yaitu kompleks and expensive setup, rumit dan mahal, sulit untuk membentuknya. Kenapa? Karena di koperasi ini dia tuh perlu lebih banyak lagi dokumen-dokumen dan perlu lagi proses-proses hukum yang buat prosesnya menjadi lebih lama. Makanya kata orang bikin
koperasi itu sulit, nggak semudah yang the partnership sama sole partnership. Lalu yang kedua kelemahannya adalah slow decision making proses membuat keputusannya tuh lama banget. Kenapa? Koperasi ini dia tuh terdiri dari berapa banyak orang yang berbeda-beda tipenya. Lalu ditentukannya tuh nggak semudah yang partnership kan cuma beberapa orang, tapi kalau corporation ini dia karena sifatnya lebih besar, yaitu jadi butuh waktu yang lebih lama. Belum lagi dia masalahnya, diskusinya, debatnya, itulah yang membuat korporasi ini lebih lama. Apalagi dia especially large one, itu dia besar banget. Nah, lalu pajak. Nah, untuk koperasi ini barulah keuntungannya itu, taksesnya itu harus dibayar ke pemerintah. Nggak beda sama Sol sama partner. Dia keuntungannya tadi harus dibayar ke pemerintah. Nah, keuntungan yang dibagikan ke pemegang sahamnya juga nanti bayar lagi pajaknya gitu. Lalu yang terakhir adalah ini sebagai tambahan, jenis bisnisnya itu limited liability company, yaitu sebuah pemerintah itu juga menyetujui bentuk bisnis yang lain, yaitu LLC, di mana bisnis ini mengoperasikan dan membayar pajak sebagai partnership, tapi punya kemampuan yang terbatas sebagai ownernya. Bisa dikombinasikan dari beberapa manfaat partnership and kooperasi gitu. Di LLC ini kemampuan pemiliknya itu terbatas terhadap investasi mereka. Keuntungan nggak dibayarkan kepada pihak pemerintah, tapi bisnis ini dibentuk tidak punya niatan untuk lebih besar karena dia cuma bisnis kecil gitu, small, yang lebih sederhana gitu. Jadi beberapa negara menyetujui membuat LLCS ini dan mereka menjadi becoming very popular, kayak lebih pengen banyak orang bikin bentuk LLC-nya gitu. Nah, jadi pemiliknya nggak ada niatan untuk bikin operasi yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke types and function of business, jenis dan fungsi bisnis. Jenis dan fungsi bisnis ini nanti dibagi dari types of business dan fungsinya. Pertama kita masuk ke type of business, yaitu producer, possessor, manufacturer, intermediate, wholesaler, retail, and service business. Nah, produser, kalau mungkin teman-teman sering dengar kan produser itu apa, nggak perlu dijelasin lagi. Prosesor itu adalah bisnis yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, contohnya minyak kasar itu diubah jadi bensin. Lalu manufaktur itu perusahaan manufaktur kayak mengolah bahan jadi itu dari bahan-bahan olahan, misalnya kayak mobil itu salah satu perusahaan manufaktur, CD, DVD gitu. Lalu intermediate and wholesalers itu bisnis yang move goods from one business to another. Gitu juga wholesalers itu maksudnya dia tuh kayak lebih ke distribusi, dia kayak dari dari produsen tadi, dia tuh seperti mendistribusikan barang-barangnya ke pedagang kecil, pedagang besar, kayak gitu. Kalau retail and service business itu adalah salah satu tempat untuk para konsumen membeli barang yang dibutuhkan. Misalnya toko kaset, toko kosmetik, toko baju, itu merupakan salah satu retailer and service business. Nah, selanjutnya adalah function of business, terdiri dari 5. Kalian bisa lihat, itu production, marketing, management, finance, dan accounting. Nah, pertama adalah production and procurement. Kalau production itu produksi, kalian pasti tahu fungsinya ya kayak membuat sesuatu atau memproduksi sesuatu. Nanti yang terdiri dari manufaktur. Pembeli dari barang yang diproduksi tadi lalu menjualnya kembali barang dan jasa yang telah diproduksi tadi. Konsumen, tapi ke pihak-pihak yang nanti akan diberikan kepada konsumen. Selanjutnya adalah marketing. Kalau kalian dengar kata marketing itu
melibatkan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang kita pasarkan. Jadi marketing itu prosesnya ada rencana, promosi, penjualan, dan juga distribusi. Ide cara mendistribusikannya kayak mana gitu. Lalu manajemen itu adalah fungsi yang paling penting. Tanpa manajemen mungkin perusahaan nggak sampai terhadap tujuan perusahaannya, karena dari manajemen inilah dia akan mengorganisasi secara langsung, mengkontrolnya, dan mengevaluasi dengan berbagai sumber bisnis yang kita jalani. Lalu adalah finance, yaitu finance juga sangat penting untuk menganalisis laporan finansial, membuat keputusan di masa depan, menjalankan keuangannya. Lalu yang terakhir, accounting ini nanti diminta untuk transaksi yang terjadi, terus menyelesaikan pembayaran, pengutang, dan juga menyiapkan finansial report atau laporan finansial untuk bisnisnya. Baiklah, demikian laporan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Mungkin kami mohon maaf. Jadi teman-teman harapkan pada teman-teman